HP versus silaturahmi, cara agar tidak sibuk sendiri saat Lebaran. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Wajah boleh glowing kena lampu ring light. Tapi apa gunanya kalau pas kumpul keluarga malah asyik menunduk, menatap layar sampai dagu berlipat, dan lupa menyapa saudara yang datang jauh-jauh dari luar kota. Lebaran itu momen setahun sekali buat menyambung rasa. Tapi kenyataannya sekarang kita sering terjebak dalam fenomena pubbing atau tindakan mengabaikan orang di depan mata demi gadget. Padahal rindu itu harusnya dituntaskan dengan tatapan mata, bukan sekadar dengan jempol yang sibuk scroll beranda media sosial. Menurut sebuah artikel dari psikologi klinis, kehadiran fisik tanpa kehadiran emosional itu sebenarnya hampa. Makanya penting banget buat kita bahas gimana caranya supaya kita, para ibu, tidak jadi patung bernyawa yang sibuk sendiri di tengah keriuhan ruang tamu. Ibu pasti paham rasanya sudah dandan, maksimal pakai kaftan terbaru, tapi sampai di rumah mertua malah bingung mau ngomong apa. Akhirnya pelarian paling aman ya buka HP. Padahal niatnya cuma mau cek jam. Malah kebablasan nonton video masak sampai 10 menit. Sebenarnya tidak ada yang melarang kita pegang HP. Tapi kalau di depan kita ada tante yang lagi cerita soal asam uratnya atau sepupu yang pamer pencapaian anaknya, rasanya kurang elok kalau kita cuma jawab, "Oh ya," sambil mata tetap nempel ke layar. Bayangkan saja kalau posisi dibalik, ibu lagi semangat cerita soal drama-drama di grup sekolah anak, tapi lawan bicara malah asyik balas chat grup arisan. Rasanya pasti seperti bicara sama tembok yang kebetulan pakai baju lebaran. Tips pertama yang paling ampuh adalah buat kesepakatan sama diri sendiri. Atau kalau perlu sama suami buat simpan HP di tas selama jam kunjung tamu, kecuali buat urusan yang bener-bener darurat atau sekadar foto bersama. Memang rasanya seperti ada yang gatal di tangan kalau tidak cek notifikasi. Tapi percayalah, berita diskon baju atau gosip artis itu tidak akan lari kemana, sedangkan momen sungkeman itu cuma sebentar saja. Kalau ibu merasa canggung karena tidak akrab dengan saudara jauh, cobalah buat ajukan pertanyaan yang memancing cerita mereka, seperti tanya kabar kesehatan atau hobi baru mereka, supaya suasana jadi lebih cair. Fokus pada orang di depan mata itu bentuk penghargaan paling tinggi yang bisa kita berikan. Karena waktu itu, satu-satunya hal yang tidak bisa kita beli, pakai kuota internet sekalipun. Supaya tidak tergoda main HP, ibu bisa tawarkan diri buat bantu-bantu tuan rumah di dapur, atau sekadar tata makanan di meja, supaya tangan dan pikiran ada kerjaan yang lebih bermanfaat daripada cuma geser layar. Menjadi sibuk secara fisik saat silaturahmi itu jauh lebih terhormat daripada sibuk di dunia maya, tapi raga kita ada di dunia nyata. Lagi pula sambil beres-beres piring, biasanya gosip-gosip sehat dan resep rahasia opor ayam justru keluar di situ. Kalau ibu memang harus banget balas chat yang sangat penting, cobalah izin sebentar ke kamar mandi atau ke sudut ruangan yang agak sepi, supaya tidak terlihat mencolok di depan tamu lainnya. Ingat kalau anak-anak kita itu peniru yang sangat ulung. Kalau mereka lihat ibunya tidak bisa lepas dari gadget, maka jangan heran kalau nanti mereka juga bakal cuek saat kita ajak bicara. Satu hal yang sering bikin kita gagal fokus adalah keinginan buat langsung posting foto lebaran detik itu juga ke media sosial lengkap, dengan caption puitis yang panjangnya mengalahkan surat wasiat. Kenapa tidak kita kumpulkan saja dulu semua fotonya, nikmati momennya, tertawa bareng, baru nanti malam saat sudah rebahan di rumah, kita edit dan posting sepuas hati tanpa harus merusak suasana kumpul keluarga. Foto yang bagus itu bonus, tapi kenangan yang membekas di hati saudara karena kita mau mendengarkan keluh kesah mereka itu investasi pahala yang tidak ada tandingannya. Coba bayangkan,
Kalau Lebaran tahun depan, orang-orang malah malas ngobrol sama kita karena mereka labeli kita sebagai si ibu yang cuman mau nempel sama HP-nya sendiri. Jangan sampai kita jadi ibu yang tahu segala update status orang lain, hafal siapa liburan kemana, siapa beli apa, siapa sedang viral karena hal sepele, tapi justru tidak peka bahwa sepupu sendiri sedang duduk di sudut ruangan dengan senyum tipis yang menyimpan banyak beban. Kita sibuk menggulir layar tanpa henti, tertawa sendiri melihat video pendek. Sementara di dekat kita, ada keluarga yang sebenarnya hanya butuh ditemani sebentar saja. Bisa jadi, ia sedang menunggu ada yang bertanya, "Kamu nggak apa-apa?" Atau berharap ada pelukan hangat yang membuatnya merasa tidak sendirian menghadapi masalahnya. Jangan sampai momen silaturahmi yang seharusnya jadi ruang berbagi cerita dan menguatkan satu sama lain justru berubah jadi waktu sunyi yang penuh jarak meski kita duduk berdekatan. Karena ternyata kadang-kadang yang dibutuhkan seseorang bukan solusi besar, bukan nasihat panjang, tapi cukup kehadiran kita yang benar-benar hadir. Mata yang menatap, telinga yang mendengar, dan hati yang mau mengerti. Disitulah makna kebersamaan terasa nyata, bukan hanya sekadar formalitas bertemu saat hari raya. Jadikan momen silaturahmi ini sebagai ajang buat beneran hadir. Dengarkan suara tawa sepupu, perhatikan kerutan di wajah orang tua kita, dan rasakan kehangatan suasana yang tidak akan bisa digantikan oleh filter kamera paling canggih sekalipun. Sesekali taruh HP itu di laci, biarkan dia beristirahat sebagaimana kita juga butuh istirahat dari hiruk-pikuk dunia digital yang seringkali bikin kita merasa kurang, padahal kita sudah punya segalanya di depan mata. Mari kita buktikan kalau jempol kita tidak lebih penting daripada jabat tangan dan pelukan hangat yang tulus untuk orang-orang tersayang. Memang tidak mudah mengubah kebiasaan, apalagi kalau sudah terbiasa menjadikan HP sebagai tameng dari rasa canggung. Tapi perlahan kita pasti bisa memberikan perhatian penuh buat orang-orang yang beneran ada buat kita. Ibu hebat bukan dia yang paling cepat balas chat grup, tapi dia yang paling paham kapan harus berhenti menatap layar demi menatap mata anaknya atau saudaranya dengan penuh rasa kasih sayang. Semoga Lebaran kali ini kita tidak lagi sibuk sendiri, melainkan benar-benar hadir dan merayakan kemenangan dengan hati yang saling terhubung satu sama lain tanpa perantara sinyal internet. Semangat buat kita semua para ibu untuk menciptakan memori indah yang akan dikenang bukan karena postingannya, tapi karena kehadiran kita yang membawa kebahagiaan di tengah keluarga. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita dan episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.